Dan tahun ini di APBN kita ada 42,5 triliun. Walaupun kemarin akselerasi kerjaan begitu luar biasa, Pak Bas mengatakan ada 108 paket nilainya 84,2 triliun sudah dikontrakkan. Nah, dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin. Jadi yang baru cair memang kelihatannya 11,2 triliun untuk yang Pagu 24 ini. Yang nilainya 42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya tadi 11,2 triliun. Masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan itu terjadi di Q3 maupun terutama di kuartal terakhir. Kita lanjutkan perbincangan Bang Daniel. Jadi Pak Prabowo menyampaikan akan berkantor di IKN. Apakah ini menjamin bahwa pembangunan IKN tidak akan mangkrak di era pemerintahan Pak Prabowo nanti? Ya, apabila IKN sudah selesai dan tuntas, sudah bisa atau layak ditempati sebagai pusat pemerintahan, tentu Pak Prabowo akan berkantor di sana. Itulah sebabnya kenapa Pak Prabowo sebutkan akan terus menyiapkan ruang fiskal agar bisa mengakselerasi atau mempercepat pembangunan IKN. Nah, Pak Prabowo tentu tadi juga Pak Prabowo sampaikan beliau akan menentukan prioritas untuk melanjutkan pembangunan IKN. Prioritas pertama tentu karena memang IKN itu difungsikan sebagai pusat pemerintahan, tentu yang harus disiapkan sesegera mungkin agar bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan adalah tentu kantor atau tempat untuk eksekutif, dalam hal ini tentu presiden, wakil presiden dan para menteri dan semua struktur eksekutif. Kemudian kedua tentu adalah legislatif, MPR, DPR dan DPD, kemudian ya yudikatif, MA, MK dan sebagainya. Artinya untuk memfungsikan IKN sebagai pusat pemerintahan, maka prioritas pertama tentu adalah bangunan atau tempat yang bisa difungsikan sebagai tempat bekerja atau mengoperasionalisasikan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu prioritas Pak Prabowo. Nah, kemudian yang kedua, tentu ruang fiskal di 2024 ini sudah dimaksimalisasikan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Pak Prabowo juga sebutkan terima kasih sudah banyak membantu dalam hal ini Ibu Menteri Keuangan, kemudian Pak Airlangga Sutarto yang juga banyak membantu terkait dengan proses perencanaan dan sebagainya. Nah, tentu 2025 nanti 2026 dan sebagainya Pak Prabowo dengan tim dan dengan anggota kabinet tentu akan berpikir untuk memaksimalkan atau mempercepat dengan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan dan melanjutkan IKN. Selain tentu terus mengakselerasi akumulasi investasi dari swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta luar negeri, Mbak Vera. Ya, masih kuat diingatan kita sebetulnya Bang Daniel banyak program prioritas yang dijanjikan Pak Prabowo saat berkampanye. Bukankah alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis, kemudian juga swasembada pangan hingga pendidikan itu lebih diprioritaskan ketimbang pembangunan IKN? Terlebih kebutuhan anggaran makan bergizi gratis itu kan tidak sedikit gitu ya. Dan membaca tantangan ekonomi hingga geopolitik ke depan adalah soal ketahanan pangan. Apakah sudah terjadi pergeseran prioritas saat ini? Pertama yang harus dipahami adalah komitmen Pak Prabowo adalah melanjutkan program dan agenda pembangunan pemerintahan sebelumnya. Baik itu melanjutkan agenda pemerintahan 10 tahun belakangan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi maupun legasi-legasi yang ditinggalkan oleh presiden-presiden sebelum Pak Jokowi. Nah, terkait dengan agenda prioritas tentu semuanya akan diberikan space atau ruang fiskalnya masing-masing. Dan Pak Prabowo sedang berpikir kan kita bukan cuma berpikir terkait dengan ruang fiskal sisi belanja,
tapi tentu sedang berusaha memaksimalkan bagaimana ruang fiskal di sisi pendapatan. Oleh sebab itulah banyak skema-skema yang sedang dipersiapkan untuk mengakumulasikan jumlah pendapatan negara kita agar lebih besar. Itulah sebabnya alhamdulillah saat ini Pak Jokowi memberikan ruang yang sangat luas agar Pak Prabowo dan timnya, dalam hal ini tentu ada wakil menteri keuangan yang sekarang bekerja bersama dengan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk mendeteksi dan melihat, sedang mempelajari secara detail terkait dengan kapasitas fiskal yang bisa di-upgrade yang untuk memperbesar pendapatan negara sehingga itu bisa mengcover ruang fiskal, dalam hal ini belanja negara, untuk semua program-program prioritas yang sudah dikampanyekan Pak Prabowo, dan juga untuk belanja terkait dengan agenda-agenda keberlanjutan lainnya, Vera. Oke, saya ke Mas Huda. Mas Huda, apakah pergeseran program prioritas di era pemerintahan baru itu perlu dilakukan untuk memastikan proyek pembangunan IKN ini tidak terbengkalai, tapi dari sisi anggaran negaranya bagaimana solusinya? Ya, pertama dari sisi anggaran, Pak ya. Kalau kita lihat dari sisi anggaran ini kita sudah menghitung juga sebenarnya bahwa ini diperlukan pertumbuhan penerimaan ini sekitar 12-15%. Ketika ingin melaksanakan 100% program-program anggaran yang ada di janji kampanye Pak Prabowo gitu kan, selain untuk IKN gitu. Nah, kita lihat untuk natural growth dari pajak itu hanya 8%, artinya ada sekitar 4% sampai 7% yang dia ada effort lebih untuk bisa menarik lebih banyak penerimaan negara. Nah, ini yang kita rasa juga perlu effort lebih di situ. Nah, sedangkan di sisi lain, kalau kita lihat ketika itu membebankan lebih kepada masyarakat, misalkan kenaikan PPN yang itu direncanakan naik 12%, itu sangat memberatkan masyarakat di tengah penurunan daya beli gitu. Makanya ini yang harus yang sering kali saya sampaikan, ya tidak masalah kalau ingin menaikkan pajak, untuk menaikkan penerimaan pajak dan sebagainya, tapi jangan sampai itu kontraktif dengan daya beli masyarakat, yang sehingga itu bisa kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi yang pasti akan melambat gitu. Makanya ini yang saya sampaikan, jangan sampai itu ada janji untuk penerimaan negara terhadap PDB sampai 23%, sedangkan saat ini juga penerimaan negara per PDB hanya di angka 12-14% gitu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya, Mbak. Jadi ini yang menurut saya ini harus bisa dikalkulasi secara matang gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi ya prioritas untuk pembangunan gitu ya, ini saya rasa lebih baik Pak Prabowo itu fokus terhadap janji-janji politiknya terlebih dahulu sebenarnya. Karena kalau kita lihat memang ketika janji Pak Prabowo untuk SDM dan sebagainya itu memang sudah sangat-sangat layak dilaksanakan gitu kan, dan saya rasa itu perlu dirasionalisasi untuk anggarannya gitu. Jadi ini yang saya rasa tidak perlu untuk ada perubahan prioritas untuk pembangunan, karena ya janji politik juga harus dilaksanakan. Selain ya mungkin IKN jadi prioritas tapi tidak prioritas utama, misalkan seperti itu. Jadi ini yang harus diselesaikan di pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jadi lebih realistis kalau mengutamakan atau memprioritaskan makanan bergizi gratis ketimbang pembangunan IKN? Singkat saja, Ya, Mas Huda. ya kalau lebih realistis mungkin akan lebih realistis untuk yang IKN. Tapi kalau kita lihat untuk pemenuhan janji politik itu saya rasa Prabowo lebih pas untuk dia merealisasikan 100% untuk makan bergizi gratis, karena itu kan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Huda dan juga Bang Daniel atas diskusinya dan bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.